Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Mahendra, NIM 2019 33177. Saya dari kelas 6D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Udin mengampu mata kuliah perspektif global. Baik, saya akan menjelaskan contoh permasalahan di isu-isu global kaitannya dengan pembelajaran IPS di SD. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan isu-isu global dan kaitannya dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, dengan permasalahan yang berkaitan dengan penduduk, apa saja permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya. Nah, dalam bidang pendidikan ilmu sosial juga tidak lepas dari tantangan yang sangat keras yang berupa tuntutan akan adanya perbaikan kualitas pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Nah, dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman-pengalaman, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis, termasuk mempraktikkan berpikir dan pemesalan masalah. Nah, pembelajaran IPS di sekolah juga belum berupaya melaksanakan dan membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial kemasyarakatan, dan dengan melibatkan siswa dan komunitas. Sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Selain itu, dalam pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep-konsep yang bersifat hafalan belaka. Inilah yang dituding sebagai kelemahan yang menyebabkan kegagalan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada teman-teman isu-isu global yang terjadi di dunia. Dapat dijelaskan bahwa masalah penduduk merupakan masalah yang dirasakan, disadari serta dialami oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan yang terbatas. Nah, menurut pendapat saya, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pengurangan pertumbuhan penduduk. Nah, salah satu cara yang sudah dilakukan saat ini oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau disebut dengan KB. Nah, dengan menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk itu juga bisa menjadi sebuah solusi untuk dari permasalahan ini. Dan yang kedua, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Nah, jadi ini juga mengalami persoalan terletak pada pelanggaran yang terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang bahkan bisa berkuasa. Nah, pelanggaran ini terjadi secara lokal di kawasan tertentu, di negara-negara tertentu, bahkan juga tingkat dunia. Nah, menurut pendapat saya, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan cara perundingan. Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang mempunyai skala internasional. Nah, perundingan dilakukan apabila melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang terjadi, seperti suatu kelompok negara melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain.
Nah, cara perundingan merupakan salah satu jalan damai yang ditempuh dalam upaya sengketa internasional yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM dengan skala internasional. Jalan damai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk menjaga keutuhan hubungan internasional dan organisasi internasional yang terjalin di antara negara-negara tempat terjadinya pelanggaran HAM berskala internasional. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam skala internasional yang dapat dilakukan melalui proses perundingan. Sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk manusia, yang ketiga, dengan segala kebutuhannya, lingkungan sebagai sumber daya secara alamiah tidak dapat menjamin kehidupan manusia. Tanpa penerapan dan pemanfaatan iptek dalam merekayasa lingkungan sebagai sumber daya, kesejahteraan manusia tidak dapat dijamin. Nah, menurut pendapat saya, solusi untuk permasalahan tersebut yaitu perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan tidak punah. Nah, dan perlunya upaya pembaruan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah, pertanian lahan basah dan lahan kering. Nah, kesimpulannya dari permasalahan isu-isu global tersebut, penduduk, hak asasi manusia, serta lingkungan sumber daya alam merupakan isu-isu global yang dialami negara-negara di seluruh dunia. Perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya sumber daya alam setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Nah, kenyataan demikian itu menjadi landasan meningkatkan kesadaran kita semua, khususnya kesadaran guru IPS akan pentingnya pendidikan memperbaiki kualitas kemampuan peserta sebagai masa yang akan datang. Untuk itu, sebagai manusia yang mengalami semua dampak dari semua isu-isu global, kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan semua hal yang disediakan oleh alam dan dibuat oleh iptek agar di masa depan kita tidak mengalami kesulitan. Nah, oke, teman-teman, berikut yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.